Sejak kekalahannya, Bang Jaka tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dipermalukan di depan anak buahnya dan para warga yang menyaksikan itu. Kekalahan ini menimbulkan dendam yang membara di dalam hatinya. Dia bertekad bahwa Pak Darto harus mati di tangannya. Bang Jaka mulai merencanakan serangan yang lebih besar dan lebih kejam. Dia merekrut lebih banyak preman, termasuk beberapa yang terkenal kejam dari luar kota. Dia ingin memastikan bahwa kali ini, Pak Darto tidak akan lolos. Sementara itu, kehidupan Pak Darto di Manggarai berjalan seperti biasa. Dia tetap berdagang bakso dan melatih teman-temannya untuk berjaga-jaga. Meskipun mereka tahu ancaman masih ada, mereka tetap semangat dan saling mendukung. Suatu malam, ketika Pak Darto sedang menutup gerobaknya, dia mendengar suara motor yang mendekat. Dia mengenali suara itu, Bang Jaka dan anak buahnya datang lagi. Kali ini, mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak dan terlihat lebih siap untuk pertarungan besar. "Pak Darto, keluar kau!" teriak Bang Jaka dengan suara penuh amarah. Pak Darto keluar dari balik gerobaknya dan melihat Bang Jaka bersama puluhan preman lainnya. Di belakangnya, para pedagang kaki lima dan warga sekitar yang sudah diberitahu sebelumnya mulai berkumpul, siap untuk membantu Pak Darto. "Bang Jaka, ini sudah cukup. Jangan lanjutkan pertumpahan darah ini," kata Pak Darto dengan tenang. Bang Jaka hanya tertawa dingin. "Kali ini, kau tidak akan beruntung, Darto. Aku akan memastikan kau mati malam ini." Pertarungan pun pecah. Preman-preman Bang Jaka menyerang dengan brutal, tetapi para pedagang kaki lima dan warga sekitar yang sudah dipimpin oleh Pak Darto tidak gentar. Mereka bertarung dengan semangat membara, menggunakan segala sesuatu yang mereka miliki sebagai senjata. Pak Darto dan Bang Jaka berhadapan langsung. Bang Jaka menyerang dengan penuh kebencian, tetapi Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian, dengan kedua belah pihak memberikan segalanya. Di tengah pertarungan, Bang Jaka berhasil melukai Pak Darto dengan sebuah pisau. Tapi Pak Darto tidak mundur. Dia menggunakan luka itu sebagai motivasi untuk mengakhiri pertarungan ini sekali untuk selamanya. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil menjatuhkan Bang Jaka ke tanah sekali lagi. Namun, kali ini, dia tidak memberikan kesempatan untuk Bang Jaka bangkit. Pak Darto menatap Bang Jaka dengan tatapan penuh amarah dan tekad. "Kamu sudah cukup menyebarkan teror di sini. Ini saatnya kamu berhenti." Bang Jaka, yang terengah-engah dan penuh luka, tidak bisa lagi melawan. Dia tahu dia telah kalah, tetapi dendamnya masih membara. Kabar kemenangan Pak Darto melawan Bang Jaka dan anak buahnya menyebar dengan cepat. Warga sekitar dan para pedagang kaki lima merayakan kemenangan mereka. Pak Darto kini dikenal sebagai jawara yang melindungi mereka dari para preman. Namun, Pak Darto tahu bahwa ketenangan ini mungkin hanya sementara. Ancaman dari preman lain mungkin masih ada, tetapi dia dan warga sekitar siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan persatuan dan keberanian, mereka percaya bahwa mereka bisa mempertahankan wilayah mereka dari ancaman apapun. Nama Pak Darto sebagai jawara semakin dihormati, dan kisah keberaniannya menjadi legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi. Kabar kemenangan Pak Darto melawan Bang Jaka menyebar dengan cepat, tidak hanya di wilayah Manggarai tetapi juga keluar daerah. Pak Darto kini dikenal sebagai jawara yang melindungi para pedagang kaki lima dari ancaman preman. Namun, di sisi lain, Bang Jaka menyimpan dendam yang semakin membara. Bang Jaka merasa terhina dan tidak bisa menerima kekalahannya. Dengan hati yang penuh dendam, dia bersumpah untuk membalas kekalahan itu. Dia mulai mencari cara untuk memperkuat posisinya, merekrut lebih banyak preman dan membangun jaringan yang lebih luas. Di tempat yang jauh dari Manggarai, Bang Jaka bertemu dengan seorang raja preman terkenal yang dikenal dengan julukan Bang Roy. Bang Roy adalah pemimpin kelompok preman terbesar di Jakarta, dan kekuasaannya sangat ditakuti. Bang Jaka memohon bantuan Bang Roy untuk mengalahkan Pak Darto. "Bantu aku, Bang Roy. Dengan kekuatanmu, kita bisa menyingkirkan Darto sekali dan untuk selamanya," pinta Bang Jaka dengan nada penuh harap. Bang Roy tertawa dingin. "Kau pikir aku akan membantu tanpa alasan? Apa yang bisa kau tawarkan padaku?" Bang Jaka menjelaskan bahwa jika mereka berhasil mengalahkan Pak Darto, mereka bisa menguasai seluruh wilayah Manggarai, termasuk mendapatkan setoran dari para pedagang kaki lima.
Setelah mempertimbangkan tawaran itu, Bang Roy setuju untuk membantu Bang Jaka dengan syarat bagian yang lebih besar dari setoran akan menjadi miliknya. Sementara itu, di Manggarai, Pak Darto dan para pedagang kaki lima tetap waspada. Mereka terus melatih diri dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan serangan balasan. Pak Darto merasakan ketenangan yang tidak biasa dan tahu bahwa ancaman lebih besar mungkin akan datang. Suatu hari, ketika Pak Darto sedang beristirahat di rumahnya, dia menerima pesan dari seorang informan. Informan tersebut memberitahu bahwa Bang Jaka telah bersekongkol dengan Bang Roy dan mereka berencana menyerang Manggarai dengan kekuatan besar. Pak Darto segera mengumpulkan teman-temannya dan warga sekitar. Kita harus bersiap. Ancaman yang lebih besar sedang datang. Kali ini, kita harus lebih kuat dan lebih bersatu. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bekerja sama untuk memperkuat pertahanan mereka. Mereka mendirikan pos jaga di berbagai titik strategis dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi serangan. Malam yang ditunggu-tunggu tiba. Bang Jaka dan Bang Roy memimpin pasukan preman mereka menuju Manggarai. Dengan senjata dan jumlah yang besar, mereka yakin bisa mengalahkan Pak Darto dan menguasai wilayah tersebut. Pak Darto dan teman-temannya telah bersiap. Mereka menunggu dengan tenang, mengamati setiap gerakan dari pihak lawan. Ketika pasukan preman mendekat, Pak Darto memberi isyarat untuk bersiap. Pertarungan besar pun terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan segala yang mereka miliki. Pak Darto, dengan keahliannya yang luar biasa, memimpin teman-temannya dengan keberanian dan strategi yang matang. Mereka berhasil memukul mundur pasukan preman meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Di tengah kekacauan, Pak Darto berhadapan langsung dengan Bang Roy. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Bang Roy, dengan kekuatannya yang terkenal, menyerang dengan brutal. Namun, Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Bang Roy menggunakan segala tipu daya untuk menjatuhkan Pak Darto, tetapi Pak Darto tetap teguh. Dengan gerakan cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil menjatuhkan Bang Roy ke tanah. Bang Roy ternganga, tidak menyangka bisa dikalahkan oleh seorang tukang bakso. Kamu bukan orang biasa, katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi. Dengan kekalahan Bang Roy dan Bang Jaka, pasukan preman mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto telah berhasil mempertahankan Manggarai sekali lagi. Kabar tentang keberanian dan kepemimpinan Pak Darto semakin meluas. Dia dihormati sebagai jawara yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Meskipun ancaman mungkin masih ada, Pak Darto dan warga Manggarai percaya bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Pak Darto kini menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan namanya akan terus dikenang sebagai pahlawan yang bangkit dari kesederhanaan untuk melawan kejahatan. Setelah kekalahan Bang Roy dan Bang Jaka, suasana di Manggarai menjadi lebih tenang. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan rasa aman yang baru. Pak Darto tetap berjualan bakso, tetapi kini dia juga diakui sebagai pemimpin dan pelindung komunitas mereka. Namun, Pak Darto tahu bahwa kedamaian ini harus dijaga dengan waspada. Dia terus melatih teman-temannya dan memastikan bahwa setiap orang siap menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa depan. Keberanian dan persatuan mereka adalah kunci untuk mempertahankan keamanan wilayah mereka. Suatu hari, ketika Pak Darto sedang melayani pelanggan di gerobaknya, seorang pria datang menghampirinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Andi, seorang wartawan dari sebuah surat kabar terkenal. Pak Darto, saya sudah mendengar banyak tentang keberanian Anda melawan preman-preman yang mengganggu di Manggarai. Saya ingin menulis tentang kisah Anda untuk menginspirasi lebih banyak orang, kata Andi. Pak Darto tersenyum dengan rendah hati. Terima kasih, Mas Andi. Saya hanya melakukan apa yang perlu untuk melindungi komunitas kami. Andi menghabiskan beberapa hari bersama Pak Darto dan warga Manggarai, mencatat kisah mereka dan mengambil foto. Artikel yang ditulis Andi kemudian diterbitkan, dan cerita tentang keberanian Pak Darto menyebar lebih luas lagi.
Tidak lama setelah artikel itu diterbitkan, Pak Darto menerima undangan dari pemerintah kota Jakarta. Mereka ingin memberikan penghargaan atas jasanya dalam melindungi masyarakat Manggarai dari ancaman preman. Di sebuah acara yang diadakan di Balai Kota, Pak Darto diberi penghargaan sebagai warga teladan. Banyak orang yang hadir untuk memberikan penghormatan, termasuk pejabat tinggi dan tokoh masyarakat. Dalam pidatonya, Pak Darto berkata, "Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi untuk seluruh warga Manggarai yang telah bersatu dan berjuang bersama. Kekuatan kita ada pada persatuan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan." Meskipun Bang Jaka dan Bang Roy telah dikalahkan, beberapa preman dari kelompok mereka masih berkeliaran. Mereka merasa kehilangan pemimpin mereka dan mencoba mencari cara untuk bertahan hidup tanpa harus kembali ke dunia kejahatan. Beberapa dari mereka bahkan mendekati Pak Darto untuk meminta bantuan. Pak Darto dengan bijak menawarkan mereka kesempatan untuk berubah. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jika kalian benar-benar ingin berubah, saya dan warga di sini akan membantu kalian. Dengan bimbingan Pak Darto, beberapa mantan preman mulai beralih ke pekerjaan yang lebih baik. Mereka membantu di pasar, bekerja sebagai buruh, atau bahkan membuka usaha kecil. Perubahan ini membawa dampak positif bagi komunitas Manggarai, mengurangi kejahatan dan meningkatkan solidaritas di antara warga. Namun, di tengah kedamaian yang mulai terbentuk, ancaman baru muncul dari luar kota. Sebuah kelompok preman baru yang lebih terorganisir dan lebih kejam mendengar tentang kekalahan Bang Jaka dan Bang Roy. Mereka melihat Manggarai sebagai wilayah yang bisa mereka kuasai dengan mudah. Kelompok preman ini dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan sebutan Bang Tito. Dia terkenal karena kekejamannya dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan ekstrim untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pak Darto menerima informasi tentang kedatangan Bang Tito dari informannya. Dia segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pedagang kaki lima dan warga sekitar. "Kita telah menghadapi banyak ancaman, tetapi ini mungkin yang terbesar. Kita harus tetap bersatu dan siap untuk melawan," kata Pak Darto dengan tegas. Pak Darto dan teman-temannya mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman baru ini. Mereka memperkuat pos-pos jaga dan melatih diri dengan lebih intensif. Pak Darto juga menghubungi beberapa teman lamanya yang memiliki keahlian bela diri untuk membantu melatih warga. Di sisi lain, Bang Tito dan anak buahnya merencanakan serangan mereka dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa Pak Darto adalah lawan yang tangguh dan tidak boleh diremehkan. Hari yang ditakdirkan tiba. Malam itu, Manggarai dipenuhi dengan ketegangan. Warga berjaga-jaga dengan senjata seadanya, siap untuk mempertahankan rumah mereka. Pertarungan besar pun terjadi. Bang Tito dan anak buahnya menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa warga Manggarai sudah siap. Dengan kepemimpinan Pak Darto, mereka melawan dengan segala keberanian dan kekuatan yang mereka miliki. Pak Darto akhirnya berhadapan langsung dengan Bang Tito. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak memberikan segalanya. Bang Tito menyerang dengan brutal, menggunakan segala tipu daya dan kekerasan yang dia bisa. Namun, Pak Darto dengan tenang menghindari serangan dan membalas dengan teknik silat yang mematikan. Di tengah pertarungan, Pak Darto berhasil melukai Bang Tito dan menjatuhkannya ke tanah. Bang Tito terengah-engah dan terluka parah. Kamu bukan orang biasa. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi." Dengan kekalahan Bang Tito, pasukan preman mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto telah berhasil mempertahankan Manggarai sekali lagi. Nama Pak Darto kini menjadi legenda. Dia dihormati sebagai pahlawan yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Kisah keberaniannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan dia diundang ke berbagai acara untuk berbagi pengalamannya. Pak Darto tetap rendah hati dan terus menjalani kehidupannya sebagai tukang bakso. Namun, dia tahu bahwa tantangan dan ancaman akan selalu ada. Dengan persatuan dan keberanian, dia dan warga Manggarai siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan kemenangan yang diraih, Manggarai kembali damai. Namun, Pak Darto tetap waspada. Dia tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja, terutama dari luar kota.
Para preman yang kalah sebelumnya mulai menyebarkan cerita tentang kekalahan mereka di tangan Pak Darto, dan ini menarik perhatian preman-preman lain yang ingin menguji kekuatan mereka. Suatu hari, Pak Darto bertemu dengan seorang teman lama dari kampung halamannya di Wonogiri. Teman tersebut, Pak Ujang, adalah seorang mantan pendekar yang memiliki pengalaman dalam dunia bela diri. Dia mendengar tentang keberanian Pak Darto dan datang untuk menawarkan bantuannya. "Darto, aku mendengar tentang semua yang telah kau lakukan di sini. Aku ingin membantu menjaga kedamaian di Manggarai," kata Pak Ujang. Pak Darto menyambut baik tawaran tersebut. Dengan kehadiran Pak Ujang, mereka berdua mulai melatih warga Manggarai dengan lebih intensif, mengajarkan mereka teknik bela diri yang lebih lanjut untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang. Di tempat lain, kelompok preman baru yang lebih terorganisir mulai merencanakan serangan terhadap Manggarai. Kelompok ini dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan nama Bang Karno, seorang mantan militer yang beralih menjadi preman. Bang Karno dikenal karena kekejamannya dan keahliannya dalam strategi perang. Bang Karno mendengar tentang kekalahan Bang Roy dan Bang Jaka di tangan Pak Darto dan merasa tertantang. Dia mulai mengumpulkan anak buah yang lebih terlatih dan lebih berbahaya untuk menyerang Manggarai. Di tengah persiapan mereka, Pak Darto menerima kabar bahwa keluarga salah satu temannya, tukang sate, diancam oleh kelompok preman Bang Karno. Preman-preman tersebut mengirim pesan bahwa mereka akan menyakiti keluarga tukang sate jika Pak Darto tidak menyerah. Pak Darto tahu bahwa ini adalah taktik untuk melemahkan semangat mereka. Dia mengumpulkan teman-temannya dan merencanakan langkah-langkah untuk melindungi keluarga yang terancam tanpa menyerah kepada preman. Bang Karno tidak menunggu lama. Dia memimpin pasukan premannya untuk menyerang Manggarai pada malam hari, berharap untuk mengejutkan Pak Darto dan para warga. Namun, berkat informasi dari jaringan informannya, Pak Darto sudah mengetahui rencana ini. Malam itu, ketika pasukan Bang Karno menyerang, mereka menemukan bahwa warga Manggarai sudah siap. Dengan bantuan Pak Ujang, Pak Darto memimpin pertahanan dengan taktik yang cermat. Pertarungan sengit pun terjadi, dengan kedua belah pihak bertempur habis-habisan. Pak Darto akhirnya berhadapan langsung dengan Bang Karno. Pertarungan mereka berlangsung sengit, dengan Bang Karno menggunakan teknik militer yang terlatih. Namun, Pak Darto, dengan keahliannya dalam silat dan strategi yang matang, berhasil mengimbangi serangan Bang Karno. Pertarungan mereka menarik perhatian semua orang. Dengan gerakan yang cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil melumpuhkan Bang Karno, membuatnya jatuh ke tanah. Bang Karno terengah-engah dan tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan. Kamu lebih kuat dari yang kuduga," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi." Dengan kekalahan Bang Karno, pasukan preman mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto sekali lagi berhasil mempertahankan Manggarai. Kabar tentang keberanian dan kepemimpinan Pak Darto semakin meluas. Dia dihormati sebagai jawara yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Meskipun ancaman mungkin masih ada, Pak Darto dan warga Manggarai percaya bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Pak Darto kini menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan namanya akan terus dikenang sebagai pahlawan yang bangkit dari kesederhanaan untuk melawan kejahatan. Dengan kemenangan yang diraih, Manggarai kembali damai. Namun, Pak Darto tetap waspada. Dia tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja, terutama dari luar kota. Para preman yang kalah sebelumnya mulai menyebarkan cerita tentang kekalahan mereka di tangan Pak Darto, dan ini menarik perhatian preman-preman lain yang ingin menguji kekuatan mereka. Namun, di tengah kedamaian yang mulai tercipta, ancaman baru muncul dari luar kota. Sebuah sindikat kriminal internasional yang lebih besar dan lebih berbahaya mendengar tentang kekalahan para preman di Manggarai. Mereka melihat wilayah ini sebagai tempat yang strategis untuk memperluas jaringan mereka. Sindikat ini dipimpin oleh seorang pria bernama Emerly, yang dikenal kejam dan tanpa ampun. Emerly mengirim anak buahnya untuk menyelidiki dan merencanakan serangan terhadap Manggarai. Pak Darto menerima kabar dari informannya tentang ancaman baru ini. Dia segera mengumpulkan teman-temannya dan warga sekitar untuk mempersiapkan diri.
Kita telah menghadapi banyak ancaman sebelumnya, tapi kali ini kita harus lebih siap. Mereka bukan hanya preman biasa, tapi sindikat kriminal yang terorganisir, kata Pak Darto dengan tegas. Warga Manggarai mulai memperkuat pertahanan mereka. Mereka mendirikan pos jaga di berbagai titik strategis dan melatih diri dengan lebih intensif. Pak Darto juga menghubungi beberapa teman lamanya yang memiliki keahlian bela diri untuk membantu melatih warga. Pada malam yang ditakdirkan, sindikat kriminal Emerly melancarkan serangan mereka. Mereka datang dengan senjata dan kekuatan yang besar, berharap bisa menguasai Manggarai dengan mudah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa warga Manggarai sudah siap. Pertarungan besar pun terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan segala yang mereka miliki. Pak Darto, dengan keahliannya yang luar biasa, memimpin teman-temannya dengan keberanian dan strategi yang matang. Mereka berhasil memukul mundur pasukan sindikat meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Di tengah kekacauan, Pak Darto berhadapan langsung dengan Emerly. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Emerly, dengan kekejamannya, menyerang dengan brutal. Namun, Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Emerly menggunakan segala tipu daya untuk menjatuhkan Pak Darto, tetapi Pak Darto tetap teguh. Dengan gerakan cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil menjatuhkan Emerly ke tanah. Emerly terengah-engah dan tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan. Kamu lebih kuat dari yang kuduga," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi," bahwa dia bisa dikalahkan. Kamu lebih kuat dari yang kuduga," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi." Dengan kekalahan Alex, pasukan sindikat mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto sekali lagi berhasil mempertahankan Manggarai. Kisah keberanian dan kepemimpinan Pak Darto semakin meluas. Dia dihormati sebagai jawara yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Meskipun ancaman mungkin masih ada, Pak Darto dan warga Manggarai percaya bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Kisah Pak Darto tidak hanya dikenal di Jakarta, tetapi juga mulai menarik perhatian nasional. Media massa meliput cerita tentang keberaniannya dan bagaimana dia berhasil mengatasi berbagai ancaman kriminal. Pemerintah pusat bahkan mengundang Pak Darto ke Istana Negara untuk memberikan penghargaan khusus atas jasanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Manggarai. Di Istana Negara, Pak Darto menerima penghargaan Pahlawan Rakyat dari Presiden. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan, Pak Darto adalah contoh nyata dari keberanian dan ketulusan hati dalam melindungi masyarakat. Kita semua bisa belajar dari dedikasinya untuk membuat Indonesia menjadi tempat yang lebih aman dan damai. Dengan segala penghargaan dan pengakuan yang diterimanya, Pak Darto tetap rendah hati. Dia kembali ke Manggarai dan melanjutkan kehidupannya sebagai tukang bakso. Namun, dia juga tidak berhenti melatih dan membimbing warga untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Pak Darto kini menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan namanya akan terus dikenang sebagai pahlawan yang bangkit dari kesederhanaan untuk melawan kejahatan. Warga Manggarai, dengan semangat persatuan yang kuat, kini lebih percaya diri dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Mereka tahu bahwa selama mereka bersatu dan bekerja sama, mereka bisa mengatasi apapun. Dan di bawah kepemimpinan Pak Darto, Manggarai terus berkembang menjadi komunitas yang damai, aman, dan harmonis. Beberapa bulan setelah kemenangan melawan Alex dan sindikatnya, Manggarai kembali ke rutinitas yang damai. Namun, ketenangan ini mulai terusik dengan munculnya rumor tentang kelompok preman baru yang lebih terorganisir dan berbahaya. Kelompok ini dikenal sebagai Serigala Hitam, dipimpin oleh seorang pria bernama Harimau. Harimau adalah seorang mantan militer yang korup dengan keahlian dalam strategi perang dan jaringan luas di dunia bawah tanah. Dia mendengar tentang kemenangan Pak Darto dan ingin menaklukkan Manggarai untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menantang kekuasaan Serigala Hitam. Pak Darto menerima kabar dari seorang informan terpercaya bahwa Harimau sedang merencanakan serangan besar-besaran ke Manggarai.
Informan tersebut mengatakan bahwa harimau telah mengumpulkan pasukan yang sangat terlatih dan dipersenjatai dengan baik. Mereka akan datang dalam beberapa minggu, kata informan itu dengan nada serius. Harimau tidak akan berhenti sampai dia menguasai Manggarai. Pak Darto menyadari bahwa ini adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh komunitasnya. Dia segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin komunitas dan teman-temannya. Kita harus bersiap lebih baik dari sebelumnya. Ini akan menjadi pertempuran yang sangat berat, katanya. Warga Manggarai mulai mempersiapkan diri dengan serius. Mereka memperkuat barikade, membangun pos jaga baru, dan meningkatkan latihan bela diri. Pak Darto juga mengundang beberapa ahli strategi militer yang dia kenal dari masa lalunya untuk membantu merencanakan pertahanan. Pak Ujang, yang selalu setia di samping Pak Darto, mengatur tim intelijen kecil untuk mengawasi pergerakan serigala hitam. Mereka mengumpulkan informasi penting dan merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi serangan yang akan datang. Di tengah persiapan mereka, Pak Darto menerima tawaran bantuan dari sebuah kelompok bela diri yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Rina. Rina adalah mantan atlet bela diri yang memiliki jaringan luas di dunia bela diri. Kami mendengar tentang ancaman yang kalian hadapi. Kami ingin membantu mempertahankan Manggarai, kata Rina dengan tegas. Pak Darto menyambut baik tawaran tersebut. Dengan bantuan Rina dan kelompoknya, warga Manggarai mendapatkan pelatihan tambahan dan dukungan yang sangat dibutuhkan. Malam yang ditakdirkan tiba. Serigala Hitam melancarkan serangan mereka dengan kekuatan penuh. Mereka datang dengan senjata dan taktik militer yang canggih, berharap bisa menguasai Manggarai dengan cepat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa warga Manggarai sudah siap dengan pertahanan yang kuat. Pertarungan besar pun terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan segala kekuatan mereka. Pak Darto memimpin teman-temannya dengan keberanian dan strategi yang matang. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Serigala Hitam meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Di tengah kekacauan, Pak Darto berhadapan langsung dengan harimau. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Harimau, dengan keahliannya sebagai mantan militer, menyerang dengan brutal dan strategi yang canggih. Namun, Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Harimau menggunakan segala tipu daya dan taktik untuk menjatuhkan Pak Darto, tetapi Pak Darto tetap teguh. Dengan gerakan cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil menjatuhkan harimau ke tanah. Harimau terengah-engah dan tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan. Kamu lebih kuat dari yang kuduga," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi." Dengan kekalahan harimau, pasukan Serigala Hitam mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto sekali lagi berhasil mempertahankan Manggarai. Kisah keberanian dan kepemimpinan Pak Darto semakin meluas. Dia dihormati sebagai jawara yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Meskipun ancaman mungkin masih ada, Pak Darto dan warga Manggarai percaya bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang. Keberanian Pak Darto mulai menarik perhatian internasional. Media asing mulai meliput kisahnya, dan dia diundang ke berbagai konferensi internasional untuk berbagi pengalamannya dalam menjaga keamanan komunitas. Di sebuah konferensi di luar negeri, Pak Darto menerima penghargaan Peacemaker of the Year dari sebuah organisasi internasional yang menghargai keberaniannya dalam melawan kejahatan dan memimpin komunitasnya dengan bijak. Kisah Pak Darto adalah contoh nyata bahwa dengan persatuan dan keberanian, kita bisa melawan ketidakadilan dan menciptakan kedamaian di dunia, kata ketua organisasi tersebut dalam pidatonya. Dengan segala penghargaan dan pengakuan yang diterimanya, Pak Darto tetap rendah hati. Dia kembali ke Manggarai dan melanjutkan kehidupannya sebagai tukang bakso. Namun, dia juga tidak berhenti melatih dan membimbing warga untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Pak Darto kini menjadi simbol perjuangan dan keteguhan hati. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan namanya akan terus dikenang sebagai pahlawan yang bangkit dari kesederhanaan untuk melawan kejahatan. Warga Manggarai, dengan semangat persatuan yang kuat, kini lebih percaya diri dan siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Mereka tahu bahwa selama mereka bersatu dan bekerja sama, mereka bisa mengatasi apapun.
Dan di bawah kepemimpinan Pak Darto, Manggarai terus berkembang menjadi komunitas yang damai, aman, dan harmonis. Setelah kemenangan melawan harimau dan pasukan serigala hitam, Manggarai kembali ke rutinitas damai. Warga mulai merasa lebih aman dan percaya diri, menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Pak Darto terus menjalankan usaha baksonya dan melatih warga untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Namun, ketenangan ini mulai terasa seperti ketenangan sebelum badai. Pak Darto merasakan adanya ancaman yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah dihadapinya sebelumnya. Dia tetap waspada dan memastikan semua orang di Manggarai tetap siaga. Suatu hari, seorang informan lama Pak Darto datang dengan wajah cemas. "Pak, saya mendengar kabar bahwa ada kelompok yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Mereka adalah organisasi internasional yang dikenal sebagai Phantom Syndicate. Mereka memiliki jaringan luas dan kekuatan yang sangat besar." Informan itu menjelaskan bahwa Phantom Syndicate tidak hanya bergerak di dunia kriminal, tetapi juga memiliki pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk politik dan ekonomi. Mereka mendengar tentang Pak Darto dan keberhasilannya melawan preman di Manggarai, dan kini melihatnya sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Phantom Syndicate dipimpin oleh seorang pria bernama Victor, yang dikenal karena kebrutalannya dan kecerdasannya dalam merencanakan serangan. Victor mengirim pesan ancaman kepada Pak Darto, menuntut agar dia meninggalkan Manggarai atau menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Pak Darto menolak untuk meninggalkan komunitasnya. "Kita tidak akan menyerah kepada ancaman. Manggarai adalah rumah kita, dan kita akan mempertahankannya," katanya kepada warga. Warga Manggarai mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Mereka memperkuat barikade, meningkatkan latihan bela diri, dan menyiapkan persediaan yang cukup untuk bertahan lama. Pak Darto juga menghubungi beberapa teman lamanya dari dunia bela diri dan militer untuk meminta bantuan. Rina dan kelompok bela dirinya kembali untuk membantu pertahanan Manggarai. Mereka melatih warga dengan teknik-teknik baru dan strategi pertahanan yang lebih canggih. Malam yang ditakdirkan tiba. Pasukan Phantom Syndicate melancarkan serangan mereka dengan kekuatan penuh. Mereka datang dengan senjata dan teknologi canggih, berharap bisa menguasai Manggarai dengan cepat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa warga Manggarai sudah siap dengan pertahanan yang kuat. Pertarungan besar pun terjadi. Kedua belah pihak bertempur dengan segala kekuatan mereka. Pak Darto memimpin teman-temannya dengan keberanian dan strategi yang matang. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Phantom Syndicate meskipun jumlah mereka lebih sedikit. Di tengah kekacauan, Pak Darto berhadapan langsung dengan Victor. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian. Victor, dengan kecerdasannya dan keahliannya dalam pertarungan, menyerang dengan brutal dan strategi yang canggih. Namun, Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Pertarungan mereka berlangsung sengit. Victor menggunakan segala tipu daya dan taktik untuk menjatuhkan Pak Darto, tetapi Pak Darto tetap teguh. Dengan gerakan cepat dan kuat, Pak Darto akhirnya berhasil menjatuhkan Victor ke tanah. Victor terengah-engah dan tidak percaya bahwa dia bisa dikalahkan. Kamu lebih kuat dari yang kuduga," katanya dengan napas tersengal. Pak Darto menatapnya dengan tatapan penuh tekad. "Aku hanya ingin melindungi orang-orang di sini. Jika kamu kembali, kami akan siap menghadapi kamu lagi." Dengan kekalahan Victor, pasukan Phantom Syndicate mereka mulai mundur. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak merayakan kemenangan mereka. Pak Darto sekali lagi berhasil mempertahankan Manggarai. Kisah keberanian dan kepemimpinan Pak Darto semakin meluas. Dia dihormati sebagai jawara yang melindungi yang lemah dan melawan ketidakadilan. Meskipun ancaman mungkin masih ada, Pak Darto dan warga Manggarai percaya bahwa dengan persatuan dan keberanian, mereka bisa menghadapi apapun yang akan datang.